Halo semua, selamat datang di Auto Rider. PT Astra Honda Motor akhirnya merilis generasi terbaru dari all new Honda Vario 160. Nah, ini deretan motor-motornya. Kira-kira gimana detail tampilannya dan apa aja yang berubah? Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke Riders, ini dia motornya, bisa kita lihat dari dekat. Oke, pertama kita bedah desainnya dulu dari depan. Ini model stangnya berubah, jadi AHM mengklaim keseluruhan motor ini benar-benar berubah dari Vario 150. Dari desainnya di bagian stang nih, dia masih agak meruncing, tapi dia berubah, ada lekukannya seperti ini. Terus ke bagian bawahnya dia pakai ini model plastik glossy gitu buat dudukan plat nomornya. Terus sekilas lampu DRL nya sih masih mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Nah, ini juga, tapi di bagian depannya jadi ada tameng seperti ini. Nah, di bawahnya nih lampu utamanya. Terus kita gerak ke bagian samping. Ini ada kompartemen penyimpanan di sebelah kanan sini. Terus juga kuncinya sudah keyless, dan ini adalah yang tipe ABS. Di bagian sini ada kompartemen penyimpanan lagi, jadi di dalam ini ada kunci. Terus sudah ada USB untuk mengisi daya nih. Tuh, dan tempatnya ketutup juga lega banget, bisa buat naruh handphone di sini dan nggak perlu takut kehujanan. Oke, kita lanjut ke bagian decknya. Ini bagian decknya seperti ini tampilannya, dan di bawah sini ada tempat aki. Lalu bagian bodi sampingnya. Nah, karena saat ini motor ini sudah pakai mesin terbaru dan juga rangka baru, rangka ESAF seperti jajaran Skutik 110cc Honda, si Beat, Genio, dan Scoopy. Jadi rangkanya ini berubah dan bobotnya diklaim lebih ringan rangkanya aja dibandingkan dengan rangka tubular milik Vario 150. Nah, ini bagian joknya juga menyesuaikan bentuknya dengan rangkanya. Terus kalau kita buka joknya, nah ini bagasinya lumayan gede, dan di belakang nih ada tangki bensin yang kapasitasnya disebut masih sama dengan Vario 150. Kurang lebih bagasinya seperti ini. Ini sepertinya buat meletakkan helm model open face atau half face masih muat ya. Terus kita bergerak ke samping. Nah, ini bodinya sekarang memiliki kontur yang agak menekuk sedikit di bagian belakang. Terus behelnya juga jadi seperti ini bentuknya. Nah, di bagian belakang ya menarik. Nah, lampu belakangnya sekarang jadi model seolah-olah X seperti ini ya. Dan di bawahnya masih pakai sen model gantung yang menguatkan karakter sporty dari motor ini. Terus di bagian mesin, nah ini mesinnya benar-benar baru, jadi dikembangkan dari PCX 160 tapi ada beberapa penyesuaian. Dan knalpotnya juga, sistem knalpotnya sama dengan mesin PCX 160 tapi berbeda desain aja. Terus pindah ke bagian kiri. Nah, sekilas masih mirip-mirip, tetapi ada perbedaan di bagian CVT-nya antara Vario 160 dan PCX 160. Jadi Honda mengklaim motor ini ditujukan untuk penggunaan harian berkarakter stop and go. Jadi seperti karakternya itu dia bermain di putaran bawah hingga menengah. Jadi dia diklaim sangat responsif. Terus juga di bagian rodanya dia berubah
dari yang model Vario 150, dia bannya lebih besar dan peleknya juga menjadi lebih besar. Selain itu modelnya juga berubah nih. Nah, pada tipe ABS di bagian belakang tentunya pakai rem model cakram. Oke, kita lanjut ke bagian speedometernya. Kalau kita nyalain, nah kurang lebih tampilan speedometer seperti ini. Di bagian atas ada lampu sen, lalu ada indikator keyless, lampu jauh, cek engine, terus ini ada idling stop, tegangan aki, dan juga sebelah kanan ini ada lampu sen, dan sebelah kiri ini ada indikator ABS. Di bawahnya ada indikator bahan bakar, speedometer, jam, dan ini ada odometer, dan ini ada indikator konsumsi bahan bakar. Kalau dipencet lagi dia ada MID yang menunjukkan trip A, trip B, rata-rata konsumsi bahan bakar trip A, dan juga tegangan aki. Oke, ini kurang lebih jadi begini tampilan keseluruhan dari motor ini. Gak cuma tampil polosan, Honda juga menghadirkan beragam pilihan aksesoris resmi buat Vario 160. Aksesoris ini terdiri dari garnish headlight, smart key cover, visor, panel step floor, garnish air filter, garnish muffler, seat cover, dan garnish radiator. Aksesoris ini dijual termurah mulai dari 55 ribuan rupiah hingga termahal 300 ribuan rupiah. Oke, ini sesi buat first ride-nya. Kita cobain dari all new Vario 160 terbaru. Nah, kira-kira gimana rasanya? Ini langsung kita cobain aja. Secara feeling duduk sih mirip dengan Vario generasi sebelumnya ya. Jadi posisi stang, terus juga tampilan speedometer masih mirip. Oke, langsung kita coba jalan. Nah, kita cobain dulu rasa pertamanya kayak gimana. Oke. Nah, kalau buat rasa pertamanya ini di putaran-putaran pertama, terus juga baru ngedudukin motornya, ini feelingnya sih masih mirip dengan Vario yang sudah ada ya. Jadi posisi duduk dan juga sensasi berkendaranya. Nah, ini coba kita tarik sedikit ya. Nah, itu kurang lebih rasanya gitu. Jadi mesin 160 cc nya ini terasa emang bukan yang paling bertenaga banget kayak gitu ya. Jadi ya walaupun ada tenaganya, tapi rasanya tuh masih lembut gitu. Nah, soal mesinnya, all new Honda Vario 160 ini menggunakan dapur pacu serupa PCX 160, yakni 160cc atau tepatnya 156,9cc, 4 katup, ESP Plus, dan pendingin cairan. Di atas kertas, mesin ini punya tenaga sebesar 15,4 PS dan torsi 13,8 Nm.
Keluaran tenaga ini pun sedikit lebih kecil dibandingkan PCX 160. Nah, mengapa demikian? Honda mengklaim Vario 160 memiliki segmentasi pengendara harian. Oleh sebab itu, keluaran tenaganya difokuskan pada putaran bawah hingga menengah yang cocok untuk stop and go. Oh ya, walaupun serupa dengan PCX 160, mesin Vario 160 memiliki beberapa perbedaan, khususnya di area CVT-nya nih. Perbedaan salah satunya terletak pada variabel transmisinya. Tak hanya itu, diameter puli depan dan diameter puli belakang juga berbeda dengan milik PCX. Lebih lanjut, komponen roller juga memiliki perbedaan bentuk, namun masih memiliki berat yang sama yaitu 19 gram. Menariknya lagi, walaupun kapasitas mesinnya lebih besar, Vario 160 disebut punya konsumsi bahan bakar yang sama iritnya dengan Vario 150. Berdasarkan hasil tesnya, Honda menyebut skutik ini punya konsumsi bahan bakar mencapai 46,9 km per liter. Wah, lumayan irit juga ya. Nah, kalau buat manuver-manuver kayak gini nih juga bannya yang ukurannya agak lebar, terus rasanya enak banget. Motor juga rasanya nurut, terus diajak meliuk-meliuk gini, wah enak banget. Ubahan selanjutnya yang diberikan Honda pada Vario 160 adalah bagian rangkanya. Vario 160 kini memakai rangka ESAF atau Enhanced Smart Architecture Frame. Rangka ini pun dikatakan memiliki bobot lebih ringan sekitar 8% dibanding rangka model sebelumnya. Bicara soal dimensi, Vario 160 ini punya tinggi jok 778 mm dan ground clearance 140 mm. Bobotnya sendiri seberat 115 kg untuk tipe CBS dan 117 kg tipe ABS. Lantas, bagaimana posisi duduknya? Nah, tinggi saya 175 cm dan berikut gambaran posisi duduk saya di atas Vario 160. Oh iya, untuk postur yang setinggi saya 175 cm kurang lebih, motornya sih masih nyaman ya. Jadi untuk yang postur di bawah saya pun harusnya sih masih enak buat kendari. Vario 160 terbaru saat ini memakai ban ukuran 100/80 ring 14 di depan dan 120/70 ring 14 di belakang. Meski masih memakai diameter 14 inci, pelek depan dan belakang Vario 160 terbaru kini lebih lebar. Pada pelek depan lebarnya 2,15 inci serta di belakang jadi 3,5 inci. Sementara pada Vario 150 model sebelumnya, lebar peleknya hanya 1,85 inci di depan dan 2,5 inci di belakang. Di bagian suspensi, tak banyak perubahan signifikan. Di depan masih memakai tipe teleskopik, tetapi terdapat perbedaan pada bagian tabungnya guna mengakomodir model fender atau spakbor. Sementara itu, suspensi belakang diklaim dibuat lebih keras, tepatnya pada bagian spring atau pernya. Selain itu, suspensi belakang ini juga lebih panjang dari yang sebelumnya berukuran 333 mm, kini menjadi 344 mm. Kita tarik lagi. Oke, tarikan bawahnya sih lumayan responsif sampai menengah, khas karakter mesin 160 cc nya Honda. Jadi tapi putaran menengah ke atasnya tuh agak lama kayaknya ya. Rasanya tuh masih agak lambat. Kalau soal varian, all new Honda Vario 160 dipasarkan dengan dua pilihan, yaitu CBS dan ABS. Untuk tipe CBS tersedia warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande Matte Red. Sedangkan untuk tipe ABS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande White. Tipe ABS sendiri memiliki pelek dengan warna burnt titanium serta sentuhan emblem Vario yang diklaim semakin memberikan kesan lebih premium. Lalu, gimana dengan harganya? AHM memasarkan all new Honda Vario 160 dengan harga on the road Jakarta sebesar Rp25.800.000 untuk tipe CBS dan Rp28.500.000 tipe ABS.
Oke Riders, itu tadi gimana keseruannya menjajal all new Vario 160 ini. Nggak sabar buat di tes secara langsung gimana nanti performanya ketika digunakan harian di jalan raya. Jadi kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Jangan lupa main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan juga Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.